pada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? Atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96 garis miring PUU garis miring 18 garis miring 2020 demi menyelamatkan diri sendiri? Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri, karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut, karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil, apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga, hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda halnya dengan politisi. Ya mohon maaf,
yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Demikian respon Prof. Anwar atas putusan MK dan melihat perkembangan terakhir. Saya kira itu teman-teman pers. Kami boleh menyampaikan yang lain? Ya. Dan sesuai dengan putusan MK, Mahkamah Konstitusi esok hari pukul 9 akan melaksanakan PMK nomor 6 tahun 2023 tentang pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi, dimulai dari upaya untuk musyawarah mufakat dan seterusnya. Saya kira itu yang disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.